tubuhnya yang sehat jadi sakit. Kenapa? Karena ketika kita simpan kebencian, kepahitan, penelitian membuktikan saudara, tubuh kita memproduksi hormon yang negatif yang akhirnya apa? Bisa menjadi pencetus kanker dalam tubuh kita, saudara. Kemudian yang ketiga, orang kalau simpan kebencian, kepahitan, saya mau bilang saudara, doanya jadi terhalang sama Tuhan, saudara. Kenapa? Karena kebencian, kepahitan adalah dosa yang bisa menghalangi doa kita sampai pada Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, ini kerinduan kami, pengharapan kami, janji kami. Sepanjang hidup kami memuji memuliakan nama-Mu. Dan tempat ini Tuhan kami mau menyatakan segala hormat, sembah, syukur, pujian kami hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami doa biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dan dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan tiba saatnya kami mau bawa hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan, didik, bentuk setiap kami, arahkan kami Tuhan, agar supaya kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami doa, yaitu Tuhan, hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman, urapan-Mu mengalir Tuhan. Sucikan layakan tubuhku si balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika dosa mohon ampun, lemah tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup bahkan yang biasa jadi luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati sempurna. Sekali lagi segala kemuliaan buat Tuhan. Semua yang hadir diberkati dalam nama Tuhan Yesus, yang siap diberkati. Dengan sukacita, dengan iman sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melainkan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman yang paling manis dulu saudara. Jumpai kanan kirimu, depan belakangmu dengan senyuman awal bulanmu. Haleluya. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara di awal minggu saudara. Di saat banyak orang lain gajian langsung jalan-jalan, tapi saudara tetap setia cari Tuhan. Artinya apa? Saudara orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Saya mau bilang saudara, orang yang setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya, anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan hari ini saya akan bahas satu tema khotbah, kepahitan saudara. Gimana bridging saya? Mantap tuh. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sebelum kita bahas saudara khotbah kita saudara, seperti biasa yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan. Kita buka Amsal pasalnya yang keempat ayat 23. Saya percaya banyak jemaat yang hafal ayat ini saudara. Yuk, Amsal pasal yang keempat ayatnya yang ke-23. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya, jagalah dengan segala, karena dari situlah terpancar. Sekali lagi saudara, 3 ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar. Pertanyaan saya, pernahkah saudara kepahitan? Yang pernah kepahitan boleh angkat tangan. Saudara yang gak angkat tangan, saya mau bilang hatimu mulia. Hatimu bak malaikat yang turun dari sorga. Karena jujur saya pun sebagai seorang hamba Tuhan, saya juga pernah ngalamin yang namanya kepahitan saudara.
Saya mau bilang saudara, karena begini, kondisinya begini saudara. Kita kan laki-laki saudara, kalau kita yang disakiti kadang-kadang kita is okay. Tapi kalau yang disakiti adalah orang-orang kita sayang. Saya mau bilang saudara, kadang-kadang sakitnya luar biasa. Dan itu yang saya alami saudara, sampai akhirnya saya pernah ngalamin yang namanya kepahitan saudara. Tetapi kabar baiknya begini saudara, akhirnya saya bisa menang, saya bisa bebas dari kepahitan saudara. Saya mau bilang saudara, tetapi sayangnya ada banyak orang Kristen bertahun-tahun, bahkan belasan tahun mereka simpan yang namanya kepahitan. Akhirnya hidup mereka menderita gara-gara kepahitan saudara. Saya pernah satu ketika saudara diundang oleh seorang jemaat Tiberias saudara. Mereka jemaat Tiberias tapi suka bikin ibadah kompleks. Jadi mereka ada beberapa orang-orang Kristen di kompleksnya saudara, suka bikin ibadah di rumah. Dan satu ketika itu saya diundang ke sana saudara untuk khotbah. Pada saat doa syafaat Tuhan taruh di hati saya, ada seorang ibu dalam ruangan ini, dia simpan kepahitan kepada suaminya. Akhirnya di doa syafaat itu saya bilang, ibu, ada seorang ibu di ruangan ini yang Tuhan taruh di hati saya, dia simpan kepahitan kepada suaminya. Kalau dia mau, Tuhan akan memulihkan dirinya, hatinya hari ini saudara. Akhirnya singkat cerita, selesai pelayanan itu saudara, seorang ibu datang sama saya. Dan ibu ini bilang begini, Pak Pendeta, sayalah orangnya. Dia bilang 33 tahun saya simpan kepahitan kepada suami saya. Bayangin saudara, 33 tahun, kalau KPR sudah lunas 2 rumah. Iya kan? 33 tahun sudah lunas 2 rumah, itu pun udah dapat bonus istirahat 3 tahun saudara. Iya kan? Dan kita kalau KPR kadang-kadang saudara, kalau cicil rumah 15 tahun, kadang-kadang kan ada saat dimana rasanya menderita gitu ya. Oh enggak ya? Oh enggak ya, saya salah ngomong. Ya buat sultan-sultan Bekasi, Tambun dan sekitarnya mungkin, oh my god Pak Pendeta, apa? KPR bikin menderita, oh my god. KPR is very cheap for us Pak Pendeta, darah Yesus. Tapi buat kami yang rakyat-rakyat jelata ini saudara, saya mau bilang saudara, 15 tahun KPR, ada saat dimana rasanya tersiksa saudara, kadang harus cicil setiap bulan. Apalagi saya mau bilang saudara, kalau orang simpan kepahitan 33 tahun, saya mau bilang saudara, itu pasti menyiksa, itu pasti sangat membuat dia menderita saudara. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang Kristen, dia masih simpan kepahitan dalam hatinya saudara. Padahal bicara tentang kepahitan itu merugikan. Sama-sama bilang sama saya, merugikan. Sama-sama bilang sama saya, kepahitan merusak. Amin. Ada satu buku yang saya baca saudara, kalau orang simpan kepahitan minimal ada 3 kerugian saudara. Yang pertama, kerugian dalam interpersonal. Orang kalau kepahitan saudara, hati yang lagi sakit itu saudara jadi sensitif. Makanya kadang-kadang saudara gampang salah paham dengan orang lain, gampang berantem dengan orang lain. Kenapa? Karena sensitif. Kemudian orang kalau simpan kepahitan, biasanya karena yang di dalamnya rusak, yang keluar dari mulutnya juga rusak, akhirnya gampang bikin orang sakit hati saudara. Jadi kadang-kadang saudara, kalau saudara ketemu dengan orang yang dikit-dikit cari masalah, dikit-dikit berantem, tatapan apa mata lu, gue colok mata lu. Nah, kadang-kadang saudara bukan karena dia diciptakan dari tanah sengketa, bukan saudara. Karena memang lagi kepahitan aja saudara. Nah, kedua, orang yang simpan kepahitan, kerugian yang kedua, tubuhnya sehat saudara, tubuhnya sakit saudara. Tubuhnya yang sakit jadi sehat. Kenapa? Karena ternyata begini saudara. Benar nggak? Tubuhnya yang sehat jadi sakit, betul ya? Saya kebanyakan minum kopi ini saudara. Jangan sampai salah ngomong. Tubuhnya yang sehat jadi sakit. Kenapa? Karena ketika kita simpan kebencian, kepahitan, penelitian membuktikan saudara, tubuh kita memproduksi hormon yang negatif yang akhirnya apa? Bisa menjadi pencetus kanker dalam tubuh kita saudara. Kemudian yang ketiga, orang kalau simpan kebencian, kepahitan, saya mau bilang saudara, doanya jadi terhalang sama Tuhan saudara. Kenapa? Karena kebencian, kepahitan adalah dosa yang bisa menghalangi doa kita sampai pada Tuhan. Nah, mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, saya tahu betapa merugikan simpan kepahitan. Saya sudah berusaha untuk lepas dari kepahitan ini, Pak Pendeta. Tapi masalahnya saya nggak pernah bisa lepas. Saya berusaha untuk menang atas segala kepahitan ini, Pak Pendeta. Tapi masalahnya saya selalu kalah, saya selalu gagal, Pak Pendeta. Dan saya mau bilang saudara, ini yang sama-sama kita akan bahas hari ini saudara. Dengan judul khotbah, menang atas kepahitan. Sama-sama bilang sama saya, menang atas kepahitan.
Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, semua yang hadir yang menyaksikan akan menang atas kepahitan dan menikmati segala yang terbaik yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, saya mencatat di sini saudara, untuk menang atas kepahitan ada 3 hal yang harus kita sadari. Sama-sama bilang sama saya, harus disadari. Amin. Apa yang harus kita sadari untuk menang atas kepahitan? Yang pertama, sadari kesalahan. Sama-sama bilang sama saya, sadari kesalahan. Sama-sama bilang sama saya, sadari kesalahan. Yuk kita buka Efesus 4 ayat 31. Efesus pasal yang keempat ayat 31. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, segala dan fitnah hendaklah apa? Demikian pula segala, sekali lagi saudara, segala, sama-sama bilang sama saya, kepahitan, kegeraman, kemarahan, sama-sama bilang sama saya, dibuang. Kolose 3 ayat 8, sama-sama kita baca. Kolose pasal yang ketiga ayat 8. 3, ya, tetapi buanglah, yaitu apa? Saya mau bilang saudara, yang pertama, apa yang harus kita lakukan untuk menang atas segala kepahitan? Sadari kesalahan pribadi. Sama-sama bilang sama saya, sadari kesalahan pribadi. Amin. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, oh Pak Pendeta, kok sadari kesalahan pribadi? Kan saya kepahitan gara-gara tindakan orang itu Pak Pendeta. Saya sakit hati gara-gara tindakan orang itu Pak Pendeta. Salah orang itu Pak Pendeta. Kenapa saya harus disalahkan Pak Pendeta? Kenapa saya harus sadari kesalahan saya pribadi? Saya mau bilang saudara, segala sesuatu itu ada fase-fasenya saudara. Kenapa? Karena begini, kita nggak bisa kontrol yang di luar kita, tapi kita bisa kontrol apa yang masuk dan tersimpan di hati kita. Katakan amin. Coba kita lihat urutannya seperti ini saudara. Boleh munculkan gambarnya. Bicara tentang berawal dari tindakan dan perkataan orang lain saudara. Kadang-kadang kita nggak bisa kontrol tindakan dan perkataan orang lain. Betul ya? Kadang-kadang ada orang di luar sana saudara bisa ngomong sembarangan. Ada orang di luar sana bahkan kadang-kadang saudara ngomong dulu baru dia mikir saudara. Pernah ketemu orang macam begitu? Jadi udah menyakiti orang, dia nggak sadar gara-gara apa? Ngomongnya lebih cepat daripada mikirnya saudara. Nah, kita nggak bisa kontrol tindakan orang lain, kita nggak bisa kontrol perkataan orang lain. Tapi saya mau bilang saudara, kita bisa kontrol respon kita dan tindak lanjutannya. Sama-sama bilang sama saya, respon kita. Sama-sama bilang sama saya, tindakan lanjutan. Contohnya begini, shalom ibu-ibu. Saudara di rumah lagi sukacita, lagi happy-happy, lagi check out barang-barang di keranjang Shopee Anda. Iya, saya mau pesan buat para bapak-bapak. Kalau kau sayang istrimu Pak, kau buka keranjang Shopee-nya, kau check out semuanya, bayarin semuanya. Betul ibu-ibu? Saya juga mau lakukan itu. Tapi ketika saya cek keranjang Shopee-nya 99 plus, saya tutup lagi. Gak apa-apa, yang penting udah ada niat. Tuhan melihat hati. Betul bapak-bapak? Saya mau bilang ya, ibu-ibu lagi happy di rumah, lagi santai-santai, tiba-tiba bapak-bapak pulang, entahkah dia keserempet bajai kah, masuk selokan kah, tiba-tiba dia pulang, hei, lamtiur, marhato marhojot, di palung siang lo hapapu hale butet, damar gurilang damar. Tolong, ini suami orang lagi marah-marah nih. Hei, lam tiur nambutet. Kita nggak bisa kontrol perkataan suami kita, betul ya? Tapi saya mau bilang kita bisa kontrol apa respon kita, saudara. Kita bisa saja langsung bilang dia, hei laki-laki diam kau. Tak tahu kau istri kau dari tarutung ini? Kuretakkan ginjal kau. Iya. Bisa kita respon begitu, atau kita juga respon dengan
Ih, Papa. Papa tuh kalau lagi marah tuh, imut-imut banget Papa. Kumis Papa itu loh, udah kayak kucing Anggora Papa. Iya. Kita bisa kontrol respon kita, dan kita juga bisa kontrol tindakan lanjutannya. Apakah kita akan simpan itu jadi kebencian dan akhirnya berbuah jadi kepahitan di hati kita, atau pada saat itu juga kita buang, saudara. Dan Alkitab catat apa? Ketika mulai ada amarah, sama-sama bilang sama saya, buang. Artinya apa? Kalau hari ini kita ada kepahitan dalam hati kita, itu bukan salah orang lain, tapi salah diri sendiri. Karena kita yang memutuskan untuk respon salah dan simpan dalam hati kita sampai akhirnya merusak hati kita dengan kepahitan, saudara. Memang kalau khotbah keras di sini memang. Saya mau bilang saudara, kalau kau kepahitan itu salahmu sendiri, amin. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, udahlah. Saya mau bilang saudara, jadilah bijaksana, amin. Jangan simpan itu menjadi kepahitan dalam hatimu. Ketika itu baru muncul jadi amarah, langsung buang dan hiduplah dalam kelegaan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang saudara, sepanjang sepengetahuan saya perjalanan gereja ini, saya melayani dengan Bapak Ibu Gembala Sidang, saudara. Mereka banyak ngalamin hal-hal yang mengecewakan, saudara. Mereka banyak ngalamin dikecewakan orang-orang yang mereka percaya, saudara. Orang-orang yang mereka sayangi, saudara. Orang-orang yang mereka pilih, saudara. Tapi hebatnya Bapak Ibu Gembala Sidang kita, saudara, mereka tidak simpan itu dalam hatinya dan jadi kepahitan. Karena apa? Mereka selalu menjaga hatinya. Ibu selalu bilang apa? Ibu selalu jaga hati. Ibu selalu jaga hati. Ibu selalu ingatin saya, Marcel juga selalu jaga hati. Karena hati akan menentukan bagaimana kehidupan kita. Saya mau bilang sekali lagi saudara, bijaksanalah. Jangan ada kebencian, kepahitan. Dan saya mau bilang saudara, berkat Tuhan pasti melimpah dalam hidup. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan simpan di hati. Buang. Bilang sama yang ngomong, kau juga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa yang harus kita sadari untuk supaya menang atas kepahitan? Yang kedua adalah sadari pengampunan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sadari pengampunan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sadari pengampunan. Mazmur 103 ayat 12, sama-sama kita baca. Mazmur pasal yang 103 ayat 12, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Sejauh demikianlah. Sekali lagi 3, ya. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya. Pertanyaan saya, siapa yang gak pernah berdosa dalam hidupnya? Boleh angkat tangan. Siapa yang gak pernah bikin dosa sepanjang hidupnya? Kalau ada saudara yang ganti saya di mimbar khotbah, saya gak pantas di sini. Kenapa? Karena saya pun pernah lakukan dosa. Saya mau bilang saudara, kalau mau lihat dosa kita, saya mau bilang saudara, sebenarnya kita nggak pantas diampuni, betul ya? Bahkan kalau saya coba evaluasi diri saya, bagaimana kehidupan saya di masa lalu, saya nggak pantas diampuni sama Tuhan. Tapi oleh karena kasih kebaikan Tuhan, yang Tuhan lakukan apa? Menjauhkan dosa setiap kita, pelanggaran kita, seperti timur dari barat. Tapi saya mau bilang saudara, pengampunan Tuhan begitu besar bagi setiap kita, amin. Kalau pengampunan Tuhan sudah begitu besar, terus kenapa kita nggak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, saudara? Saya mau bilang ya, kita nggak pantas untuk tidak mengampuni, karena Tuhan sudah mengampuni kita dengan luar biasa. Ada banyak orang dia simpan kepahitan bertahun-tahun, saudara. Mertuanya salah nggak diampuni sampai hari ini, saudara. Shalom ibu-ibu. Ada banyak ibu-ibu sampai hari ini, bahkan sampai mertuanya udah dipanggil Tuhan, nggak dia ampuni, saudara. Ya mau gimana Pak Pendeta? Mertua saya dulu galak banget Pak Pendeta. Saya duduk diam, dibilang, istri lu kayak kurang gula. Ketika saya aktif Pak Pendeta, mertua saya bilang, istri lu kayak cacing kepanasan.
serba salah. Ada banyak suami-suami nggak bisa mengampuni istrinya sampai hari ini. Pak Pendeta, bagaimana saya mau ampuni dia? Pak Pendeta, waktu masih pacaran aja kayaknya pendiam banget Pak Pendeta, ketawa aja. Sekarang pas nikah, Pak Pendeta kalau ngomong aja ketawa. Kalau ngomong nggak ada stopnya. Jangan ketawa Bu, bertobat. Kasihan suamimu Bu. Ada banyak suami-suami stroke ringan gara-gara congor istrinya. Mohon maaf. Emosi. Shalom Bapak-bapak. Ampuni istrimu Bu, amin. Ampuni istrimu Pak, amin. Begitupun ibu-ibu. Ada banyak ibu-ibu susah ngampuni suaminya. Pak Pendeta, nggak bisa saya. Saya mau bilang saudara, ada banyak ibu-ibu, aduh, sampai dosa suaminya 20 tahun yang lalu dia ingat, saudara. Terbukti ketika suaminya salah langsung dia bilang, papa memang suka begitu. Waktu itu juga papa tahun 1992 depan halte Tabun, papa begitu. Jahat. Ada banyak istri-istri ingat dosa masa lalu segitu detailnya, nggak mau ngampuni suaminya. Betul bapak-bapak? Ada banyak bapak-bapak menderita di tempat. Saya mau bilang saudara, ayolah, pastikan kita mampu mengampuni, amin. Karena saya mau bilang begini saudara, kabar buruknya kalau kita nggak ngampunin, tenang, saya sudah mengampuni dia. Guru sekolah minggu, tolong. Saya mau bilang ya, kalau kita nggak ngampunin, kita juga tidak akan diampuni, saudara. Bukan Pendeta Marcel yang ngomong. Kita lihat Alkitab kita. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Sama-sama kita baca. 3. Iya, karena Bapamu di yang surga akan apa? Ayat 15 dikatakan apa? Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni. Saya mau bilang ya, sekalipun saudara gereja dari pagi sampai malam, sampai tetangga pikir saudara koordinator betos, kayaknya dia koordinator ya, soalnya dari pagi sampai malam dia di situ. Tapi kalau saudara masih simpan kebencian, kepahitan, saya mau bilang ya, pas pengangkatan minggu lalu kita sudah bahas, kepahitan, kebencian akan membuat saudara jadi tidak terangkat, saudara. Sampai tetangga saudara terangkat, dia lihat, oh, kok koordinator nggak keangkat? Saya mau bilang saudara, mau saudara tiap hari ngomong pakai ayat firman Tuhan, kalau saudara simpan kepahitan, bisa-bisa percuma. Jangan saudara pikir karena saudara dari 5 kata, 3 katanya ayat firman Tuhan, terus akhirnya bisa membuatmu langsung bisa terangkat kalau ada kepahitan. No. Ada orang kalau ngomong kan gitu ya. Shalom brother, Matius 4 ayat 3. Dari mana? Wih, gua dari Tambun, Wahyu 2 ayat 4. Tapi kalau kepahitan simpan terus, pengangkatan terjadi. Orang-orang udah terangkat. Loh, kok si ayat firman Tuhan gak terangkat? Oh, ahli Taurat. Saya mau bilang saudara, bilang sama kanan kirimu, mengampunilah. Karena pengampunan Tuhan sudah begitu luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, imam musik boleh siap-siap. Yang ketiga, apa yang harus kita sadari untuk menang atas segala kepahitan? Yang ketiga, sadari panggilan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sadari panggilan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sadari panggilan. Kita buka Yeremia 29 ayat 11, saudara. Sama-sama kita baca. Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Sebab demikianlah, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan, sekali lagi saudara, bagian terakhir dikatakan apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan. Selanjutnya 1 Korintus 1, kita baca 26 dulu baru 31, saudara. Sama-sama kita baca. 3, ya. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika dipanggil menurut apa? 3,
Tidak banyak orang yang sama-sama bilang sama saya dipanggil. Ayat 31 dikatakan apa? Karena itu barang siapa yang bermegah, hendaklah ia apa? Sama-sama bilang sama saya, kita dipanggil untuk bermegah dalam Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara dan saya, Tuhan punya panggilan yang luar biasa bagi setiap kita, untuk jadi hebat, untuk jadi luar biasa, menikmati segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Ujung-ujungnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Tapi saya mencatat di sini, saudara, kebencian, kepahitan, sakit hati itu bisa merusak panggilan Tuhan, saudara. Saudara ingat, mungkin saya bilang sama saya, Pak Pendeta, tapi saya udah Kristen udah lama, saya udah ngerasain pahit manisnya kehidupan sebagai anak Tuhan. Saya nggak akan begitu. Seorang Elia saja, panggilan Tuhan dalam hidupnya menjadi seorang nabi yang luar biasa. Tapi ketika hatinya dikuasai kepahitan oleh karena keadaan gak sesuai dengan harapan, kita lihat ayatnya, saudara. Apa yang Elia katakan, saudara, ketika hatinya sedang rusak oleh sakit hati. Tetapi lalu kemudian ia ingin, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah. Bahkan sampai seorang nabi sekaliber Elia, ketika hatinya dikuasai sakit hati, kebencian, kepahitan, dia kehilangan panggilannya. Makanya Tuhan ketika ayat 15, Tuhan pulihkan panggilannya, dikatakan ini. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah, sama-sama bilang sama saya, kembali ke jalanmu. Sama-sama bilang sama saya, kembali kepada panggilanmu. Karena saya mau bilang sekali lagi, saudara, kebencian, kepahitan, sakit hati bisa merusak panggilan. Kenapa? Boleh munculkan gambarnya. Karena panggilan bicara tentang masa depan. Sama-sama bilang sama saya, masa depan. Sedangkan kepahitan bicara tentang masa lalu. Orang yang menyimpan kepahitan sementara mengikatkan dirinya kepada masa lalu, sehingga bisa membuat dia kehilangan yang namanya masa depan, saudara. Makanya ada sebuah quotes yang sangat memberkati saya, saudara. Dibilang begini, saudara, mengampuni bukan berarti melupakan. Karena seperti yang saudara pernah nonton di podcast yang pernah saya bagikan, saudara, karena level pengampunan yang sebenarnya bukanlah ketika kita forgive and forget, kita lupa. Justru ketika kita mengingat dan tidak ada rasa sakit hati lagi, itu baru pengampunan yang sesungguhnya, saudara. Jadi saya mencatat di sini, saudara, mengampuni bukan berarti melupakan, tetapi memutuskan untuk tidak membiarkan masa lalu menghancurkan masa. Karena kalau kita terikat dengan masa lalu oleh karena kebencian, kepahitan, kita bisa kehilangan, bahkan menghancurkan masa depan kita. Sebelum saya tutup khotbah saya, daripada tim saya makan di belakang, saya undang. Pria ini gambaran masa depan. Masa depan yang cerah, hari depan yang penuh dengan harapan. Gabunglah bersama kami. Hanya dengan 2,6 juta luxury lifestyle. Oh Tuhan, TikTok itu, saudara. Gambaran masa depan. Masa depan yang cerah, hari depan yang penuh dengan harapan. Ini adalah masa depan yang cerah, hari depan yang penuh dengan harapan. Ya, ini masa lalu. Jangan gitu. Ini followersnya nambah terus loh. Dia sudah siap untuk jadi selebgram. Saudara yang ada produk, silakan pakai jasa endorse-nya. Saya jamin bangkrut. Nah, nggak, bercanda lah. Nggak. Ini masa lalu. Masa lalu. Hus. Wah Tuhan, lagu rohana itu. Ini masa lalu. Kelihatan banget banyak masalah hidupnya. Enggak, masa lalu. Masa depan yang cerah. Masa lalu.
suram. Enggak. Saya mau bilang saudara, Tuhan menyediakan hari depan yang penuh harapan, katakan amin. Masa depan yang indah, masa depan yang luar biasa. Tapi kalau saudara menyimpan kebencian, kepahitan, saudara sementara mengikatkan dirimu dengan masa lalu. Mengikatkan dirimu dengan masa lalu, saudara. Sehingga apa? Awalnya mungkin gak kerasa perbedaannya, tapi ketika saudara sementara melangkah untuk menuju pada masa depan, saya mau bilang saudara, keterikatan kita pada masa lalu bisa menggagalkan kita untuk mencapai hari depan berkat segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Saya mau bilang saudara, saya ngerti ketika melepaskan pengampunan itu sakit rasanya, saudara. Apalagi kalau tindakan orang lain itu udah begitu menyakiti hati kita, saudara. Ketika kita mau melepaskan pengampunan, itu sakit karena ego kita sementara dihancurkan, saudara. Tapi saya mau bilang itu jauh lebih baik daripada kau harus kehilangan segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Jadi orang yang tetap membiarkan dirinya terikat oleh kepahitan dan mengikat dirinya dengan masa lalu sehingga bisa kehilangan apa yang sudah Tuhan sediakan, mohon maaf ya, itu bukan cuma egois, itu sebuah izin kebodohan. Karena apa yang Tuhan sediakan itu terlalu indah buat kita, saudara. Tuhan sudah punya panggilan untuk dia diberkati dengan luar biasa, tapi gara-gara dia izinkan dirinya dikuasai kebencian, kepahitan, akhirnya mengikat, nggak bisa capai. Akhirnya dia komplain sama Tuhan, kenapa ya aku nggak diberkati? Kenapa ya hidup aku gini-gini aja? Evaluasi hatimu, ada kepahitan nggak? Ada seorang ibu yang saya layani, saudara, di sebuah altar call. Ibu ini datang dan bilang, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Saya udah coba segala macam cara, bisnis tapi gagal terus, kerja sama orang gagal terus, nggak pernah diberkati. Saya bertahun-tahun menderita, Pak Pendeta. Di mana Tuhan yang katanya selalu memberkati anak-anaknya? Di saat itu saya doa sama Tuhan, Tuhan kasih saya hikmat Tuhan untuk menjawab ibu ini. Akhirnya ibu ini terus ngomong sampai akhirnya dia bilang begini, apalagi orang tua saya, Pak. Dari saya kecil nggak pernah peduli sama saya. Mereka lebih peduli sama adik-adik saya. Mereka pilih kasih. Saya benci sama mereka, Pak. Di saat itulah Tuhan bilang apa? Inilah masalahnya. Kebencian, kepahitannya membuat dia terikat dengan masa lalu dan nggak pernah mencapai masa depan yang indah yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan. Hei, sadari panggilanmu. Sadari panggilanmu. Berkat yang sudah Tuhan sediakan di masa depan tuh jadi hebat, jadi luar biasa untuk pemulihan nama Tuhan, jauh lebih luar biasa. Itu jauh lebih berharga. Jangan terikat dengan masa lalu. Lepaskan segala keterikatan, kepahitan, kebencianmu. Melangkah dalam kelegaan, mencapai segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, sadari panggilanmu. Apa yang Tuhan sediakan jauh lebih luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Mari doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita, oh panggilan Tuhan begitu indah, begitu luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan izinkan keterikatan dengan masa lalu menghalangimu untuk melangkah maju. Mari buang segala kebencian, kepahitan, melangkah dalam kelegaan dan nikmati setiap apa yang Tuhan sediakan. Mungkin saudara berkata, saya mau Pak Pendeta, tapi hati saya hancur. Hari ini bawa hatimu sama Tuhan, biar Tuhan pulihkan. Tuhan gantikan dengan hati yang baru. Hidup dalam kelegaan, nikmati panggilan Tuhan yang luar biasa. Boleh taruh tangan kananmu di dada, berdoa buat setiap hati di tempat ini. Tuhan, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang gantikan dengan hati yang baru. Terima kasih.